spillover produk dari China tentunya kan bisa membanjiri Indonesia, Ya, Pak. betul. Akibat mereka ada penerapan tarif yang luar biasa tinggi Betul. gitu ke Amerika Serikat. Apalagi sempat Bapak Prabowo Subianto menyebutkan baru-baru saja ada hal penghapusan kuota impor dan relaksasi TKDN. Ya. Waktu itu di Sarasian Ekonomi kalau tidak Betul. salah eventnya ya, Pak ya. Bagaimana Indonesia memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghantam UMKM, pelaku usaha? Ya tentu itu dan menjadi PHK? menjadi catatan kita ya, bahwa tentu saja kita harus terus melihat kepentingan industri nasional ya. Tentu saya juga kita juga mendukung apa yang kami mendukung apa yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo, bahwa kita harus melakukan perubahan misalnya dalam soal dagang ya, dalam soal misalnya import ya, apakah selama ini ada barriers yang tidak perlu, mungkin harus kita hilangkan, harus kita kurangi gitu. The so-called non-tariff barriers ya kan. Yeah. Ada hambatan-hambatan lainnya juga harus kita hilangkan atau kita kurangi. Untuk membuat ekonomi kita juga bisa lebih efisien dan membuat Indonesia lebih integrated dalam global economy. Tapi tentu saja kita juga sadar bahwa kita harus memproteksi industri lokal gitu kan. Industri lokal tetap harus tumbuh, jangan sampai juga memang pada akhirnya nanti market Indonesia, pasar Indonesia dibanjiri oleh produk-produk dari luar negeri yang juga produk-produk tersebut diproduksi di Indonesia, di manufacture di Indonesia. Jadi itu tetap menjadi perhatian kita, menjadi prioritas kita bahwa tetap saja industri nasional itu harus tetap tumbuh gitu. Ya, dan juga bahwa kita mau barang-barang Indonesia juga dominan di pasar Indonesia. Ya. Negara tetangga kita Vietnam menerapkan tarif 0% Pak pada Amerika Serikat. Ya. Gitu ya Pak ya, dan no retaliatory action gitu ya. Betul. Walaupun disambangin Xi Jinping sih Pak. Yang melakukan retaliation hanya China yang bisa. Hanya China yang bisa punya gitu capacity ya Pak. untuk retaliate. Dan Xi Jinping juga melakukan kunjungan ke Asia Tenggara gitu kan ya Pak ya. Tapi tidak ke Indonesia gitu ya Pak ya. Apakah apa indikasi dari ini semua, ataukah it's just a thing aja gitu? It's just a thing. Dan kita juga tahu bahwa ternyata kunjungan ini kan juga sudah direncanakan lama. Ya, jadi dan Xi Jinping juga sudah beberapa kali mengunjungi Indonesia. Oh, ini sudah jadi kunjungan ini jadi sudah sebelum pengumuman tarif ini ya, sudah ada rencana untuk berkunjung ke Xi Jinping melakukan the South East Asia Tour ini. Jadi ini bukan respons terhadap kebijakan tarif yang baru ini. Tapi menurut Pak Bara sendiri, Pak, apa yang bisa ditiru oleh Indonesia selain negosiasi supaya tidak terkena dampak maksimal dari tarif resiprokal ini? Yang bisa ditulis tentu kita sudah cepat. Saya pikir respons dari pemerintah sudah sangat bagus, Presiden membentuk tim negosiasi dan mengirim tim ke sana, dan kita juga sudah tahu apa yang akan kita tawarkan ya kita put on the table nanti pada waktu negotiate. Jadi memang pada prinsipnya tentu kita harus punya komitmen ya untuk meng-close the gap tersebut, dan juga dan itu sudah dilakukan. Kita sudah melakukan semacam evaluasi mengenai selama ini soal perdagangan, hambatan-hambatan saja misalnya selama ini menjadi komplain dari negara-negara lain ya, dari trading partners kita yang lain, bukan hanya Amerika tapi juga ada EU dan negara lain ya, Australia dan negara-negara lainnya. Tentu saja ini menjadi kita perhatian, dan tentu saja kita sudah melakukan pertemuan beberapa kali secara internal di pemerintah, dan kita sudah mengidentifikasi kemungkinan barriers apa saja yang mungkin bisa kita remove ya, gitu, bisa kita hilangkan, bisa kita kurangi untuk bisa memastikan bahwa barang-barang di luar itu bisa lebih lancar masuk ke Indonesia. Tapi tentu saja dengan catatan itu tidak mengurangi kepentingan nasional kita, itu tidak akan merugikan industri lokal kita.